ada beberapa orang yang alhamdulillah berhasil diselamatkan dari bunuh diri akibat pinjol. Tapi satu orang bunuh diri, nggak ketolong. Dolar yang awalnya 2.500-an menjadi 16.000 rupiahan per $1. Nah, jadi George Soros di situ dipercaya bahwa dialah yang mainin dolar yang untuk pertama kalinya. Hantu-hantu di Indonesia itu tuh bentukan intel, Kang. Hantu-hantu. Hantu-hantu dari mulai tuyul, genderuwo, Nyi Roro Kidul, kuntilanak itu semuanya tuh bikinan intel. Makanya banyak bos-bos judul yang sekarang jadi nge-grab gitu. Serius nah bos judul lah, rasain lo. Oke, halo pemirsa Retorika Show, kembali lagi bersama gue Belmondo Scorpio, dan hari ini gue bersama teman gue, guru kita semua, siapa lagi kalau bukan Pak Guru Gumbul. Selamat datang Pak Guru. Terima kasih. Oke, udah lama gue nggak lihat Pak Guru di YouTube nih. Oh iya, Kemarin vakum ya? vakum. Kita kan kemarin itu kita fokus ini. Oh, kombat yang kemarin? Kombat. Bebas utang. Jadi buat teman-teman yang berhutang, buat teman-teman yang punya urusan judul, pinjol dan lain-lain, saya ajak teman-teman untuk dapat solusinya. Oke, ini langsung kontak. Oke, Langsung kontak ke kita gabung komunitas bebas utang. Nih, tuh muncul IG-nya. Dan di situ juga sebenarnya bukan buat bebas utang sih. Oh, jadi? Tapi buat membangun koneksi bisnis dan lain-lain. Jadi kemarin juga koneksi Ini bukan bisnis MLM nih kan? Ini bukan MLM. Bukan ya? Enggak, jadi sebenarnya kita kelas gratis ya, kelas. Kita kelas gratis, kemudian kita pertemukan mereka, kemudian kita cari solusi dari masalahnya apa. Ya khususnya untuk pinjol dan judul, karena memang kita kemarin tuh ada beberapa orang yang alhamdulillah berhasil diselamatkan dari bunuh diri akibat pinjol. Tapi satu orang bunuh diri, nggak ketolong. Jadi terakhir kita ketemu di sini tuh, besoknya tuh kan saya ngadain untuk pertama kalinya tuh komunitas bebas utang bikin kelas. Data yang hadir itu 150-an, tapi di situ yang daftar ulang kok cuman segini, kurang 2 orang. Kita hubungi orangnya, yang ngangkat telepon istrinya lagi nangis-nangis karena suaminya bunuh diri. Jadi hari dimana dia mau masuk kelas komunitas bebas utang, dia udah nggak kuat lagi sama desakan-desakan itu, depresi, dan akhirnya di hari itu pas dia mau berangkat. Jadi saya tuh sebenarnya kesal banget tuh sama orang-orang pinjol tuh. Termasuk yang resmi ya, yang sama pemerintah dianggap legal tuh. Lewat OJK. Jahat itu, jahat, asli jahat. Bunyi. Oke, itu tadi singkat cerita tentang kombat, dan barangkali ada yang memang butuh bantuan, bisa kontak langsung Pak Guru. Nanti kita cantumin deh nomornya di sini. Ping. Udah, nanti masuk ya. Nah, oke, hari ini Retorika Show ingin membahas sesuatu dengan Pak Guru, yang tentu saja host juga penasaran tentang hal ini. Karena pengetahuan tentang satu orang yang kita sebut sebagai George Soros. Ini kan kalau kita perhatikan banyak banget. Ada yang terima dari dana George Soros, ingin menggulingkan rezim, ingin membuat kegaduhan, ingin merusak stabilitas. Dan filantropi ini itu selalu mendanai hal-hal yang demikian. Sehingga ketika rezim berganti, ini sebuah perayaan bagi dia, George Soros ini. Sehingga dia punya sesuatu yang dianggap buruk. Disclaimer juga, ini nggak ada apa ya, nanti dipikir, wah ini ada George Soros. Oh, nggak ada. Ini berangkat dari rasa penasaran gua. Makanya gua tanyain Pak Guru. Pak Guru, boleh nggak ceritain tentang George Soros ini? Pak Guru pernah terima George Soros nggak? Itu dulu, disclaimer dulu. Saya terima kwitansinya. Kwitansi? Jadi saya tuh... uangnya? Enggak. Oke, tapi ceritain dulu dong, George Soros tuh gimana sih, siapa sih? Sebenarnya orang biasa aja, orang biasa aja yang kelewat kaya dari spekulasi bisnis gitu aja. Jadi dia mainin saham, liatin pasar, kemudian dia bikin sedikit banyak rekayasa tentang sesuatu, jadi akhirnya ada saham yang tiba-tiba melonjak naik, ada saham yang tiba-tiba jatuh dan sebagainya, ada yang jatuh dia serokin, yang naik dia manfaatin. Nah gitu permainannya itu ya sesimpel itu. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang sadar bahwa dia tuh main lebih dalam dari hanya sekedar bisnis saham itu. Tetapi dia juga main di urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintahan sebuah negara. Karena kan semakin besar perputaran uang, ya semakin untung dia gitu. Nah jadi konon katanya, nah ini harus kita sebut konon katanya gitu ya. Karena ini berbau konspirasi. Konon katanya dialah yang menjadi penyebab dari sejumlah besar krisis. Dia pernah bikin krisis di Inggris,
Dia pernah bikin krisis di Asia Tenggara tahun 97 dan sebagainya. Kita ambil jalan yang paling simplistis gitu ya. Jadi ketika terjadi krisis kan nggak mungkin hanya 1-2 orang penyebabnya gitu, banyak. Tapi George Soros misalkan terlibat dalam krisis ekonomi 97 misalkan. Nah, apa peran dia yang dikenal oleh masyarakat kita itu adalah negara-negara Asia itu harus bayar sejumlah uang di bulan April atau Mei itu, bayar utang. Karena utang yang jatuh tempo itu. Nah, karena negara-negara di Asia itu transaksinya pakai dolar, maka mereka tuh pasti harus bayar pakai dolar. Nah, kemudian yang dilakukan oleh George Soros itu adalah dia borong dolar. Dia borong dolar sampai pasaran itu sepi, sampai harga dolar tuh jadi naik. Nah, pas harga menjadi naik, kemudian negara-negara di Asia yang pas mau beli pakai dolar, jadi terpaksa harus beli dolar dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nah, inilah yang akhirnya membuat negara-negara dari mulai Thailand, kemudian Korea, kemudian Indonesia itu menghadapi utang yang menjadi semakin banyak, semakin besar karena karena harus bayarnya itu tiba-tiba dolarnya jadi naik gitu. Nah, ketika masyarakat sudah makin panik, mulai panik, nah kepanikan itu menyebabkan orang-orang langsung beli dolar dan semakin menjauhi rupiah atau menjauhi mata uang mereka masing-masing. Nah, akhirnya dolar-dolar yang itu tuh karena dibelinya makin banyak, permintaannya makin banyak, maka harganya juga melambung tinggi. Jadi terus aja melambung tinggi sampai akhirnya dolar yang awalnya 2.500-an menjadi 16.000 rupiahan per satu dolarnya. Nah, jadi George Soros di situ dipercaya bahwa dialah yang mainin dolar yang untuk pertama kalinya, sehingga negara-negara di Asia itu menderita harus bayar dalam jumlah yang lebih besar daripada seharusnya. Nah, negara-negara yang lain itu berhasil lewat dari krisis. Alasannya apa? Alasannya adalah karena negara itu nggak terlalu besar. Kalau negaranya tidak terlalu besar, uangnya juga tidak terlalu besar dan bisa dipantau dengan lebih leluasa. Nah, kalau di Indonesia negaranya terlalu besar. Negara yang terlalu besar ini ternyata keuangannya juga di dalamnya itu kropos. Kenapa kropos? Karena Soeharto selama ini korupsi. Karena Soeharto selama ini korupsi, maka pas dia mau mengaktifkan uang cadangan, devisa cadangan kita untuk ini dan itu, ternyata uangnya kropos alias sedikit, alias gagal. Ini membuat kepercayaan publik menjadi semakin tidak cocok, kepercayaan publik menjadi semakin hancur. Nah, George Soros kemudian membiarkan itu semua dilanjutkan oleh IMF Amerika Serikat dan seterusnya. Jadi IMF kemudian datang ke Indonesia nawarin kepada Pak Harto, nih paket bantuan. Tapi utangnya sekian, tapi ternyata IMF itu ya kayak pinjol juga, kayak admin pinjol juga gitu kan. Ternyata bunganya itu gede luar biasa gitu. Dan kemudian mengajukan sejumlah besar persyaratan, diantaranya adalah Indonesia tidak boleh menjadi negara industri. Jadi fokus pada pertanian, fokus pada ya hal-hal yang tidak berhubungan dengan industri dan perdagangan gitu. Itu kata paket IMF itu. Jadi akhirnya Indonesia punya perusahaan mobil otomotif itu dihentikan, kemudian punya perusahaan pesawat itu dihentikan, jadi petani gitu. Itu terakhir itu PT DI itu yang semula bikin pesawat kan jadi bikin panci. Dia pas zaman reformasi itu. Jadi dia sudah beli sejumlah besar aluminium gitu untuk bahan pesawat, tapi pesawatnya dihentikan ya jadi dagang panci gitu. Jadi sebuah perusahaan pesawat jadi jualan panci itu ya gara-garanya reformasi itu, gara-gara krisis itu, dan krisis itu tuh disebabkan oleh George Soros gitu. Yang kemudian tindak lanjutnya oleh IMF, setelah IMF ya Amerika Serikat. IMF kemarin tuh juga sudah mengatakan secara terbuka ya bahwa ya paket bantuan yang diberikan kepada Indonesia memang sengaja untuk menghancurkan rezim. Jadi mereka sudah mengeluarkan pernyataan, ketuanya sih, siapa namanya saya lupa tuh. Jadi si ketuanya itu sudah bilang bahwa ya kami memang bikin paket bantuan yang sengaja untuk membuat Indonesia tuh makin hancur dan menyalahkan pemerintah dan akhirnya menggulingkan pemerintahan Pak Harto. Begitu. Oh, itu udah dikonfirmasi sama mereka. Udah dikonfirmasi sama mereka. Berarti Pak Guru, ini kan orang-orang yang pengen mengganggu stabilitas sebenarnya. Iya. Baik itu stabilitas kita sebagai satu negara, stabilitas sosial, menimbulkan banyak kepanikan, dan satu hal yang lebih penting, merusak arah tujuan bangsa. Iya. Yang harusnya sebagai satu bangsa kita bisa scale up lebih cepat, malah ditekan habis-habisan. Salah satunya paket IMF yang Pak Guru ceritain tadi. Kita kasih bantuannya tapi lu jadi petani doang, boleh masuk industri. Iya. Sehingga industrinya pada tutup semua. Iya.
Apakah itu terjadi di 98? Kan itu terjadi ya, benar ya terjadi ya 97 98. Apa itu akan terjadi juga hari ini? Coba dikaitkan Pak Guru. Kan kemarin Purbaya nolak loh utangnya. Iya, saya harus beberapa kasih penjelasan lebih ya, klarifikasi dan konfirmasi lebih. Jadi gini, coba Akang bayangkan waktu tahun 1990 sampai 1995, pabrik-pabrik kita, industri-industri di Indonesia itu menghasilkan menyumbang untuk PDB itu signifikan. Itu hampir sampai setengahnya di luar migas ya, itu hampir setengahnya, 46% dari manufaktur kita, dari pabrik-pabrik kita tuh. Nah sejak saat itu sampai sekarang itu turun terus, pabrik-pabrik itu makin habis. Nah penjelasannya apakah itu gara-gara IMF yang tidak memberikan, ya itu mungkin, tapi salah satu yang lainnya adalah karena politik kita yang bermasalah. Jadi kalau orang di zaman dulu, di zaman Pak Harto, orang-orang pengusaha-pengusaha itu berani untuk ngeluarin modal yang balik modalnya itu dalam 15 tahun ke depan, dalam 20 tahun ke depan mereka tuh berani. Karena mereka percaya bahwa presidennya itu adalah orang yang sama. Jadi mereka berani investasi jangka panjang. Nah sekarang pengusaha-pengusaha kita itu ketakutan, mereka tuh gak berani untuk bikin perusahaan-perusahaan yang untungnya itu jangka panjang. Makanya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang besar-besar itu tuh adalah perusahaan-perusahaan yang dibikinnya pas zaman Orde Baru. Astra atau Indomart, Alfamart yang sekarang itu kan dimulainya itu tahun 1990-an kan. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu di zaman dulu. Nah sekarang tuh perusahaan-perusahaan yang besar tuh gak ada yang gak ada yang bisa mengimbangi perusahaan-perusahaan seperti di zaman Orde Baru karena waktunya mepet-mepet. Nah ini tuh memang disebabkan oleh IMF katakanlah. Tapi juga masalahnya adalah karena politik kita tidak stabil dan tidak ada kebersinambungan program kerja pemerintah. Jadi kalau jadi pemerintah kita sekarang itu adalah SBY naik, ganti Jokowi, ini jatuh, lengkap dengan bohir-bohir Chinese yang Cindo-Cindo yang bawa uang itu jatuh, pindah ke Jokowi. Jokowi semuanya jalan, lengkap dengan pemodal-pemodalnya jatuh lagi ganti ke Prabowo, kan begitu seterusnya. Nah ini yang kesulitan pengusaha-pengusaha di Indonesia, kesulitannya itu untuk itu. Jadi kalau misalkan tadi disalahkan adalah IMF, ya IMF memang salah dan mereka juga sudah mengakui itu dan mereka bilang ya memang karena kami tuh nggak suka sama Pak Harto gitu. Sekonyol itu sih jawabannya tuh. Bisa dicek dah itu pernyataannya dari ketua lagi. Enteng banget dia ngomong. Enteng asli, sumpah enteng banget dia ngomong kayak gitu tuh. Nah tapi maksud saya tuh jadi saya tuh khawatir kata-kata saya tuh justru dipelintir sama orang-orang yang suka dengan teori-teori konspirasi. Jadi kalau misalkan kita hancur, kita kalah, kita kolaps, kita krisis itu gara-gara antek asing gitu. Karena itu tuh bukan sikap yang baik gitu. Jadi kalau misalkan Persib sama Persija berantem kemudian Persib yang menang, Persija tuh gak harus terus-terusan nyalahin wasit. Saya tuh gak berharap bahwa Persija itu nyalahin wasit terus. Mendingan introspeksi saya yang salah di mananya. Timnya, manajemennya, taktiknya, strateginya, stamina ininya dan sebagainya itu yang dipikirin tuh. Jadi kalau misalkan ada George Soros, ada IMF, ada Amerika Serikat, kita tuh setuju bahwa mereka ada di balik semua krisis yang terjadi di dunia. Bahwa Amerika Serikat dari mulai dia brojol sampai sekarang dia tuh udah bikin konspirasi 400. Brojol ya, oke. Iya, dari dia brojol sampai sekarang, sampai Mei tahun 2026, dia tuh sudah bikin konspirasi untuk menghancurkan kepala negara 400 biji. Dan Indonesia itu salah satu target Amerika Serikat. Dan Indonesia setidak-tidaknya ada 2 presiden yang sudah dikonfirmasi oleh Amerika Serikat dan anteknya sebagai dia digulingkan oleh mereka. Ada Pak Karno dan ada Pak Harto. Dan mereka juga sempat mengeluarkan sebuah berita bahwa SBY itu adalah agennya saya. Amerika Serikat tuh sampai segitunya gitu. Nah tapi sekali lagi walaupun betapapun Amerika Serikat memang mengakui bahwa mereka itu terlibat dalam penggulingan kekuasaan dan kemudian berdirinya satu rezim dan sebagainya, masalah terbesarnya adalah sebenarnya rezim yang digulingkan itu adalah rezim yang memang udah lemah. Jadi ibarat COVID itu dia tidak akan berdampak besar terhadap orang yang sehat. Jadi faktor-faktor luar Amerika Serikat, George Soros dan sebagainya itu adalah faktor-faktor luar yang kalau kitanya kuat, itu George Soros tuh berapa kali coba berusaha untuk menggulingkan Xi Jinping gitu. Tapi kan nggak ngaruh, karena Xi Jinpingnya kelewat kuat gitu. Nah jadi kalau misalkan
kita sekarang nanti atau pada akhirnya George Soros memberikan sejumlah uang kepada kita, dalam tanda kutip ya, ngasih sumbangan ke gitu ya, ke LSM dan sebagainya, saya bisa buktikan bahwa itu benar. Saya bahkan punya kwitansinya. Kan beredar juga di sosmed. Ya, beredar di ini di ada juga memang banyak. Ya, tapi itu tuh hanya sekedar stimulus, sekedar suntikan dari gerakan-gerakan yang memang sudah besar di Indonesia. Makanya di satu sisi saya harus mengkonfirmasi bahwa George Soros dan pihak-pihak luar yang ingin agar rezim di Indonesia runtuh dan sebagainya itu ada memang. Dan saya tuh adalah sedikit banyak mah buktinya gitu. Tetapi itu tuh gak bisa kita jadi patokan, kita jadikan sebagai patokan. Kita fokusnya itu adalah bahwa ya tetap negara kita tuh urusan kita. Sekuat-kuatnya George Soros itu dia tuh tidak ada di sini. Sekuat-kuatnya George Soros, duitnya itu hanya sebatas adalah modal yang harus balik lagi ke dia. Gitu. Sebatas itu, motifnya tuh ya duit doang. Gitu. Jadi nggak akan bisa mengalahkan motif nasionalisme kita, motif kekompakan kita. Jadi kalau kitanya kuat, itu George Soros tuh nggak bisa apa-apa. Kalau kitanya kuat, uang George Sorosnya masuk dipakai kan makan-makan. Nah, iya itu. Dan saya juga punya bukti itu, bukan punya bukti lah, punya kabar burung nih saya pencet ya. Takut fitnah nanti ya. Nanti undang-undang lagi. Ya, saya tuh juga punya kabar burung yang George Soros ngasih uang dalam rangka lu harus kritik habis-habisan. Pemerintah. Oke, kata dia. Uangnya masuk. Nggak mau pakai iya, tapi uang dari George Soros masuk terus dipakainya buat korupsi, buat acara di ormasnya yang besar itu gitu. Itu ada yang buat kayak have fun aja gitu ya. Buat have fun aja. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Jadi George Soros tuh gak se-powerful banget gitu lah. Enggak. Dan kita juga misalkan bisa melihat bahwa sebenarnya George Soros itu tujuannya ya selain bisnis juga adalah untuk memperkenalkan demokrasi dan liberalisasi kepada masyarakat dunia dan mengangkat negara-negara terbelakang dari kekangan para diktator yang memimpinnya dan sebagainya. Itu sih pikiran-pikiran yang menghiasi bibir-bibir busir-busir George Soros gitu. Tapi ya balik lagi sekali lagi please, itu tuh jangan jadi alasan. Kalau misalkan Indonesia sekarang krisis, Indonesia sekarang chaos dan sebagainya, itu sebagian besarnya bukan gara-gara George Soros. George Soros itu hanya mendompleng agar dia dapat keuntungan. Biar dia bisa nyerokin saham misalkan, biar dia bisa ngambil alih perusahaan-perusahaan misalkan. Tapi ya setelah kejadian gitu. Jadi misal ketika Bung Karno dijatuhkan, itu kan Amerika Serikat tuh terlibat. Amerika Serikat itu jelas terlibat dalam hal itu. Tapi seandainya pada waktu itu Bung Karno lagi kuat-kuatnya, seandainya dia tidak terlalu dekat dengan komunis, seandainya dia tidak jaga jarak dengan angkatan darat misalkan, seandainya dia memang benar-benar bisa mempertahankan segitiga kekuasaan pada waktu itu antara dirinya PKI dengan angkatan darat gitu. Seandainya begitu, dia tuh bisa sampai jadi presiden seumur hidup gitu. Tapi kan dia bikin blunder berkali-kali gitu, yang menyebabkan akhirnya dia bisa digulingkan bahkan oleh orang yang tidak pernah dia sangka sebelumnya, yaitu Pak Harto. Nah, jadi CIA Amerika Serikat masuk ke lingkaran Pak Harto, ngobrol bagaimana cara menggulingkan Pak Karno yang memang sudah sekarat pada waktu itu. Istilahnya sekarat tuh sekarat dari kekuasaan gitu. Karena sebelum Pak Harto bergerak juga media-media di Indonesia tuh sudah mewartakan Bung Karno sakit, siapa penggantinya. Gitu. Pak Guru, tapi kan gini juga Pak Guru. Sebagai satu negara atau satu bangsa, kan nggak bisa juga misalnya nih kayak yang Pak Guru cerita tadi, ada antek asing tiba-tiba ingin ikut serta. Dia memang punya niat baik, tapi kan bagi kita harusnya juga mandiri sebagai satu bangsa misal. Kita nggak bisa mandiri Kang. Jujur kita nggak bisa mandiri. Intel asing aja ada 60.000 di sini Kang. Dan intel asing itu tidak kita ketahui ada di antara, saya tuh sebut tapi malah saya yang dicurigai yang ngeselinnya tuh. Tapi intel asing itu Kang ada di antaranya yang berbentuk pejabat, ada yang berbentuk influencer, ada yang berbentuk pengusaha. Tapi kamu bukan intel asing kan? Agen asing, lebih tepatnya agen asing. Asingon. Iya itu jadi kita tuh gak bisa apa ya, karena bahkan untuk menjaga stabilitas di sebuah negara kita tuh itu tuh bahkan ada antek asing yang berusaha untuk menjaga stabilitas karena bisnisnya dia gitu.
Jadi demi bisnisnya dia lancar, maka presiden ini harus distabilkan kekuasaannya, presiden itu tidak boleh distabilkan kekuasaannya. Itu di sini tuh banyak, Kang. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional dan sebagainya tuh banyak bergerak, banyak bermain di sini. Bahkan militer-militer kita kan juga punya konspirasi di balik konspirasi, bahwa mereka misalkan punya hubungan dekat dengan Israel misalkan, yang tidak diketahui oleh publik misalkan. Dan bahwa intel-intel yang ada di kita juga ternyata adalah dilatih oleh intel-intel Israel, dan kita tidak tahu intel Israel di Indonesia seberapa banyaknya, intel Amerika Serikat seberapa banyaknya, intel Malaysia seberapa banyaknya, kita juga nggak tahu gitu. Nah jadi intinya balik lagi, kita tuh ada dalam sebuah perang yang tidak pernah diketahui, Kang. Namanya juga postkolonialisme. Postkolonialisme berarti melahirkan neokolonialisme. Neokolonialisme itu adalah perang yang keuntungan buat pemenangnya berkali-kali lipat lebih besar daripada waktu kolonialisme. Nah gimana caranya? Akang tahu nggak? Gimana caranya agar neokolonialisme itu menguntungkan jauh lebih banyak daripada kolonialisme? Menciptakan kesenjangan. Jadi ciptakan gimana caranya agar Indonesia tidak bisa, Cina bisa. Jadi kita harus beli dari Cina. Ciptakan sebuah sistem agar orang Indonesia bodoh, sedangkan Amerika Serikat pinter. Jadi Indonesia ketergantungan sama Amerika Serikat. Nah itu kan neokolonialisme, itu bentuknya seperti itu. Dan karena itu bukan hanya George Soros, bukan hanya Amerika Serikat, bukan hanya Cina. Ada banyak sekali negara-negara yang berkepentingan. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berkepentingan. Ada banyak sekali pengusaha-pengusaha yang berkepentingan untuk Indonesia mengarah pada satu titik tertentu. Begitu. Nah, jadi ini tuh kompleks, termasuk gini nih. Ini saya tuh agak tricky untuk memahami strategi Pak Prabowo. Kemarin tuh Pak Prabowo tuh bikin sebuah kebijakan, tentara kita tuh akan dilipat gandakan, kan. Kopassus naik jadi 6 markas Kopassus tuh. Awalnya kan 3 kan. Sekarang jadi 6. Naik 2 kali lipat. Itu biayanya pasti gede banget. Itu nggak ada cerita-cerita efisiensi di situ. Kemudian pasukan reguler di Indonesia itu ditambah, Kang. Jadi sekitar penambahan berapa ya? Sekitar 1.000 batalion. Jadi mungkin akan ada sekitar 600 sampai 750 ribu tentara baru. Kemudian alasannya kenapa bisa sampai selebay ini? Kemudian Pak Prabowo itu megang semuanya tuh ditentarakan gitu. Koperasi Merah Putih ditentarakan, MBG ditentarakan, Danantara ditentarakan, semuanya tuh dijadiin ini tentara gitu, dan aparat dan polisi gitu. Kenapa seperti itu? Ya salah satu alasannya adalah karena kita sekarang memang ada di ambang sebuah krisis besar, perang ideologi, perang pemikiran, perang stabilitas dan sebagainya, sehingga tentara sebagai garda terdepan dalam mempertahankan Indonesia maka harus diperkuat dan diperbanyak gitu. Nah, ya artinya Pak Prabowo sendiri sudah sadar bahwa ya tentu saja beliau basisnya militer gitu, pasti sadar banget gitu bahwa Indonesia sekarang memang sedang dikepung oleh begitu banyak masalah, dikepung oleh begitu banyak intel dan sebagainya. Cuman cara berpikirnya itu adalah karena Indonesia sedang dikepung, maka tentara diperbanyak gitu. Jadi Pak Prabowo itu berpikir bahwa sekarang tuh era kolonialisme. Jadi kalau misalkan berperang ya eskalasi. Tentara musuh datang gitu. Padahal yang sebenarnya itu bukan kayak gitu. Yang sebenarnya itu adalah bahwa antek-antek asing datang ke Indonesia itu dalam jumlah yang sangat besar yang tidak diketahui kerjaannya apa. Yang mereka tuh ada yang datang ke sini cuman saya mau masang ini turbin angin agar tidak terlalu tergantung pada bahan bakar fosil. Padahal biar tidak terlalu tergantung pada PLN, maksudnya gitu, untuk menggulingkan BUMN itu biar perusahaan dia bisa masuk ke sini. Kan sebenarnya cara-caranya tuh kayak gitu. Tapi kenapa malah menambah tentara dalam jumlah yang sangat signifikan seperti itu, saya juga nggak tahu. Tapi intinya kita tuh sama-sama punya kesadaran bahwa antek-antek asing tuh banyak sekali di. Gue penasaran sama satu hal jadinya Pak Guru. Kalau misalnya banyaknya antek-antek asing di dalam negara ini, antek-antek Indonesia banyak nggak di negara asing? Kan ini orang seolah-olah seolah-olah orang itu punya agenda sendiri di negara kita, tapi kita tuh punya agenda sendiri nggak ke negara orang? Sebaliknya gitu loh. Atau memang untuk menyelesaikan persoalan kita aja belum selesai, jangankan mau. Iya, jadi gini Kang, saya bikin video yang belum diupload, judulnya tuh hantu-hantu di Indonesia itu tuh bentukan intel, Kang.
Hantu-hantu dari mulai tuyul, genderuwo, Nyi Roro Kidul, kuntilanak itu semuanya tuh bikinan Intel kan. Oh kenapa bisa begitu? Termasuk kolor ijo, pocong-pocongan yang kemarin keliling di Indonesia. Tiba-tiba kepikiran dari mana nih muncul hantu ini serius, Intel. Ini serius. Jadi gini nih, ini makanya rumusnya kan. Ya, coba. Aku penasaran jadinya. Jadi gini. Hantu buatan Intel, narik. Jadi gini. Krisis di sebuah negara itu terjadi karena konflik-konflik besar antar orang-orang besar yang kita tidak terlalu sadar siapa mereka. Betul kan? Itu krisis tuh kan. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada krisis, itu tuh pasti konflik besar. Betul kan? Antar orang-orang besar. Setuju kan? Nah, orang-orang besar itu kalau mau berperang, dia tuh pasti ngirim intel sesudah perang dan sebelum perang. Pasti kan? Jadi kita pikirkan perang kuno aja. Eskalasi pasukan 50.000 pasukan Romawi, 50.000 pasukan Persia. Ini sebelum itu tim-tim pendahulu tuh datang duluan kan. Tim advan lah nih, tim advan. Ngintip, pasukannya segitu, apanya segitu gitu kan. Nah krisis itu maka pasti diawali oleh dikerahkannya agen-agen rahasia, intel-intel untuk memata-matai, untuk melihat, untuk bikin semacam strategi, taktik semuanya tuh dikirim semuanya gitu. Nah begitupun setelah perang salah satu kubu yang menang itu akan beres-beres, bersih-bersih dan dengan intel juga. Saya ambil contoh kecilnya gini. Krisis ekonomi Indonesia itu kan berlangsung dari tahun 1997 sampai 2002. Tahun 2003-nya ada kolor hijau. Kayak gitu. Indonesia mau dijajah sama Jepang. Dijajah sama Jepang itu pada tahun diduduki sama Jepang tahun 1942, rencananya 1940 rencananya. Nah, maka dari periode tahun 1920 sampai 1930 muncullah tuyul. Itu mata-mata Jepang. Ngerti gak? Kenapa tuyul bisa muncul hanya Oke. Saya jelasin lebih panjang. Ini tuyul dari orang Jepang gitu maksudnya kan? Jadi di Indonesia itu menurut Clifford Geertz itu hantu di Indonesia itu nggak ada yang namanya tuyul. Sebelum agen-agen Jepang datang itu nggak ada yang namanya tuyul. Yang ada itu adalah setan gundul. Kepala doang, nongol, gitu doang nakut-nakutin orang kan. Nah nakut-nakutin orang. Kemudian si setan gundul itu biasanya dikaitkan dengan hilangnya uang atau hilangnya buah-buahan di kebun. Biasanya seperti itu. Nah kemudian Intel Jepang itu sudah datang ke Indonesia tahun 1927 untuk memata-matai Hindia Belanda ini gerakannya kayak gimana, rakyat Indonesia kayak gimana, dan mereka tuh kemudian bikin toko Chiyoda itu Intel Jepang semuanya di situ. Kadang-kadang sebagian dari mereka tuh ngaku sebagai orang Cina gitu, kadang ngaku sebagai orang Korea gitu. Nah satu waktu kan mereka tuh harus berkolaborasi, harus ngobrol, harus dekat dengan rakyat Indonesia kan. Rakyat Indonesia cerita bahwa di kita ada setan gundul. Di kita juga punya yang namanya doyol. Doyol itu hantu Korea. Kepalanya botak, suka nyolong duit. Anak kecil. Nah, doyol itu kemudian ditranslasikan dan diadaptasi dalam bahasa dengan kata-kata Indonesia itu jadi tuyul. Nah, jadi tuyul itu akhirnya menggeser keberadaan setan gundul. Setan gundul jadi nggak relevan. Ini tuh kayak jadi invasi ikan sapu-sapu itu sebenarnya sama juga terjadi di perklinikan di Indonesia, di mana klinik-klinik asli hantu-hantu asli Indonesia itu digeser sama. Berarti tuyul ini adalah hantu impor. Hantu impor dari Korea. Tapi dibawanya sama masyarakat Jepang. Cerita menarik. Dan itu Intel. Jadi dan akhirnya apa? Jepang tuh bisa membombardir dan menghancurkan Belanda dengan begitu mudahnya karena informasinya sudah lengkap. Karena sejak tahun 1927 itu sudah ada bukunya, judulnya tuh apa ya? Di buku Surabaya 45 tuh ada sedikit cerita tentang Intel Jepang tuh, atau di bukunya Apakah Mereka Mata-Mata. Nah itu jelas banget eksplisit penjelasan tentang, ya walaupun penjelasan tentang tuyulnya nggak ini gitu, tapi di situ tuh ada gitu. Nah jadi kalau sekarang tuh kemarin tuh misalkan ya ada pocong tiba-tiba muncul di mana-mana, kenapa jadi ada di mana-mana gitu? Ada yang Pak polisi bilang itu hoax, itu hanya orang-orang iseng dan sebagainya. Dan identik laki-laki semua pocong nih kan? Iya. Tapi kok merata gitu? Kok menjadi sebuah fenomena se-Indonesia? Kalau misalkan mereka cuma prank, harusnya tuh muncul udah dari masa lalu gitu. Iya. Kalau misalkan mau prank,
viral dulu di media, baru ada orang-orang mengira, begitu kan? Nah ini mah gitu dulu, baru di viral, gak akan kebalik ini jadi curiga. Nah tapi intel dari pocong itu apakah intel TNI, apa intel polisi, apa intel George Soros, apa intel pengusaha ya itu yang nggak kita ketahui. Cuman kalau kemarin tuh ada pocong, nah saya duganya gini. Itu tuh berarti krisis kita sudah selesai dan itu adalah intel-intel yang mencoba untuk membersihkan, atau sebaliknya itu adalah persiapan krisis yang lebih besar karena pocongnya udah keluar. Nah kenapa pocong itu harus keluar Kang? Kenapa? Nggak tahu. Ini nggak ada hubungan, Kang masih belum ngerti soal ini nih. Ngerti, aku udah ngerti masalah. Nggak, maksudnya jadi gini nih, ini misal ya, ini misal ya, bukan beneran ya, misal. Waktu kolor hijau dikerahkan ke seluruh wilayah Indonesia setelah tahun 2003 itu, krisis terakhir di Indonesia itu krisis terorisme, ingat nggak Kang? Yang bom Bali. Ya, itu kan 2001-2002 kan? RSBY itu kan? Iya. Nah, meletus kan, dem. Nah, terus ekonomi Indonesia agak membaik di zaman Ibu Megawati gitu. Nah, kolor hijau itu digunakan untuk apa? Untuk menandai. Kalau orang-orang yang pada panik sama kolor hijau itu, ada yang pasang cabai sama bawang di atas pintunya, oh Islam tradisional, aman. Berarti tidak terindikasi radikal. Ini udah ditakut-takutin kok nggak masang-masang kayak gini. Wah ini kayaknya transnasional, ini Wahabi ini. Ini itu pemetaan kan, bikin pemetaan. Dan akhirnya nanti kita tahu nanti kalau ada pemberontakan, kalau ada krisis, kalau ada apa, siapa yang bergerak dan siapa yang tidak gitu. Siapa yang digerakkan dan siapa yang tidak digerakkan. Oh ada tujuan untuk pemetaan juga ya? Ya iya kan itu untuk bersih-bersih kan, untuk antisipasi gitu. Nah misalkan begitu gitu. Nah kayak tuyul juga kan diperkenalkan ya agar apa? Agar hubungan antar hantu-hantu Korea, Jepang dan Indonesia itu dekat. Kan Indonesia mistik kan, mistik sekali kan. Nah akhirnya mereka tuh bisa dapat informasi tuh banyak banget dan itu kepake sampai sekarang. Mas hari ini masih relevan gak sih? Hari ini tuh Kang. Ada gak sih keluaran baru hasil intel menurut Pak Guru? Nah ini yang lucu. Apa tuh? Di antara kita kan ada yang pernah jadi caleg gitu ya. Iya. Nah caleg-caleg itu menjelang pemilu dan pilkada itu dukun-dukun itu ramai sekali Kang. Itu ngantri sampai. Nah yang jarang diketahui oleh orang lain itu adalah bahwa dukun-dukun itu tuh bikin asosiasi rahasia. Jadi satu dukun kebagian klien seorang caleg. Si caleg itu ngomong, wah saya pengen oh Anda tuh harus nanti nyembelih ayam hitam di wilayah ini gini. Karena Anda tuh kan pengen mengadakan acara makan bergizi gratis kan? Nah ya oke di situ. Oke, bikin acara bergizi gratis silahkan tapi harus ini. Nah si dukun ini itu ngobrol sama di grup asosiasi dukun rahasianya itu. Si caleg ininya ini Jadi itu diperjualbelikan semuanya Kang di situ. Nah itu kan di situ juga ada intel Kang. Nah itu jadi kalau misalkan ditanya relevansinya sampai sekarang hal-hal yang mistik, hal-hal yang seperti itu tuh relevan. Kita tuh masih make yang gitu-gitu tuh. Jadi bagi caleg atau bagi siapapun kan jadi kepuasan diri tuh kayak oh iya begitu ya. Gitu. Iya dan itu dijual belikan, informasi itu diperjual belikan Kang. Kang sebenarnya tahu nggak itu strateginya dari partai itu tuh gini. Anda harus konsultasi sama saya karena saya punya mata batin bisa melihat itu. Nah, padahal mah ada di belakangnya ada informan-informan kayak gitu. Tapi kalau kita kaitkan lah tindakan-tindakan yang Pak Guru jelaskan tadi Intel menciptakan hantu dengan kita hubungkan ya dengan stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan hal lainnya. Cara itu kan nggak relevan lagi kan gimana tuh? Misalnya dolar lagi naik gitu kan, rupiah melemah. Perubahan menolak utang IMF, Prabowo selalu cerita tentang nasionalisme, Koperasi Merah Putih, swasembada pangan, MBG dan banyak hal. Di mana part Intel masuk? Part Intel masuk itu terlihat misalkan ya, ini misalkan ya. Kemarin pocong masuk dan kemudian mulai tersebar di mana-mana. Ya. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap pocong? A. Lapor polisi. B. Langsung ditangkap dan digebukin. Bisa kan? Iya. Kemudian C. Hanya dibiarkan saja dan sebagainya. Dan itu tuh bisa jadi alat untuk pemetaan bagaimana krisis nanti akan diselenggarakan. Ya kan? Nah, ya semacam itu.
Awalnya terlihat lucu-lucuan ya. Iya. Nah, coba lihat nanti akhirnya polisi mengatakan, "Oh, ini cuman hoax," dan akhirnya hilang begitu saja. Oh, berarti ini tanggapan masyarakat terhadap krisis adalah seperti ini, seperti itu. Kan untuk menciptakan krisis yang besar, kita tuh harus merekayasa massa kan? Dan untuk merekayasa massa, kita tuh harus tahu apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka antisipasi. Kayak gitu, Kang. Iya, jadi arahnya ke sana, jadi penilaian semacam survei lah untuk melihat psikologi Iya. sosial secara keseluruhan ya. Iya. Apakah satu negara itu bisa kita goncang secara besar atau kayaknya sih udah pada pinter sih. Tapi sekarang saya ragu sih apakah krisis di Indonesia akan terjadi sih. Kenapa ragu Pak Guru? Kenapa Pak? Kan banyak analis yang ngomong ya bahwa tahun ini tuh bakal ada. Semua analis ragu. Bukan semua analis. Kebanyakan ekonom cukup pesimis terhadap ekonomi hari ini gitu. Iya. Bahkan kemarin tuh saya mau masang saham. Oh, jangan dulu, tunggu aja sampai September gitu. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Soalnya saham sekarang rawan gitu. Emang kenapa harus nunggu September gitu kan? Ada banyak juga kecurigaan bahwa tengah tahun ini tuh akan ada krisis dan sebagainya. Tapi saya tuh agak ragu sih karena Amerika Serikat tuh nggak ngasih dana yang cukup kan. Biasanya kalau Indonesia lagi krisis tuh Amerika Serikat tuh langsung bancakan kan. Gede-gedean itu bakar duitnya buat Indonesia tuh. Nah, sekarang tuh enggak. Uangnya habis kepake untuk Iran kali. Iya, betul. Jadi uangnya habis buat Iran, uangnya habis buat Cina. Dan habis buat Rusia di Ukraina gitu ya, habis buat itu semua. Nah, jadi Amerika Serikat sekarang nggak menaruh perhatian sama Indonesia kan? Karena udah nggak punya uang. Ya? Nggak punya uang. Iya, udah nggak punya anggaran lagi sekarang. Jadi yang datang ke sini tuh seret. Bahkan kemarin juga. Pak Guru tahu aja orang punya uang nggak punya uang seret. Memang Pak Guru pernah dapat dari Amerika kan? Enggak juga. Enggak tuh. Aduh, ini diarahkan lagi. Kan nanya doang. Enggak. Saya tidak berafiliasi dengan kelompok manapun, apalagi dengan intel manapun, agen manapun gitu ya. Nah, cuman Amerika Serikat sekarang memang lagi seret gitu. Makanya kemarin juga yang Agustus tahun lalu itu juga kan nggak selesai, duitnya kan kurang. Nanggung cuman dari mafia minyak doang gitu kan, katanya gitu. Katanya seperti itu. Berarti Pak Guru masih membayangkan Indonesia nggak ada lah ricuh-ricuh begitu ya, masih lanjut terus ya. Kan ada yang bilang gini, kita bakal pesimis, tapi yang belanja juga masih banyak, yang jajan masih banyak, yang jalan-jalan dikit juga lah Kang, masih kata siapa Kang yang jalan-jalan banyak, yang ini banyak. Kemarin Idul Kurban tuh turun sampai sekitar 60%-an, cek lagi ya. Tapi sampai sekitar 60%-an yang kurban itu turun. Yang nggak beli kambing. Iya, yang nggak berkurban dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tuh. Okay. Terus kemarin pas puasa mudik jumlahnya semakin sedikit, kemudian yang tajil war juga turun sekitar 30-40%-an. Nah, jadi kalau misalkan dibilang jalan-jalan masih penuh dan sebagainya, itu kata siapa? Memang yang jalan-jalan tuh banyak, tapi kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya tuh turun. Menurun. Itu menunjukkan? Iya, menunjukkan bahwa memang sekarang kita tuh duitnya tuh makin seret gitu Kang. Jadi dulu orang tuh kan orang Indonesia tuh royal. Jadi selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia juga biasanya tuh dihitung dari jumlah belanja kan, jumlah konsumsi kan. Nah, sekarang kan tahun sebelumnya itu kita cuman 4, sekian %. Kemarin Pak Purbaya dengan bangganya ngomong 5, sekian %. Tapi kan ngomong juga bahwa itu tuh adalah gara-gara konsumsi pemerintah yang gila-gilaan di MBG gitu kan. Ya kan, ya jadi kalau misalkan kita naiknya cuma segitu, tetapi anggaran yang berpindah itu dari nggak ada MBG menjadi ada MBG itu 335 triliun, ya berarti kenaikannya kecil lah, bahkan relatif turun kalau seandainya nggak ada belanja pemerintah itu. Jadi kita tuh turun, saking turunnya sampai pinjol tuh sampai judol tuh bangkrut Kang. Judol bangkrut. Iya. Saking orang nggak main judol lagi karena nggak punya uang. Sekarang tuh depo judol tuh hanya sekitar 50-an triliun. Sebelumnya kan tembus berapa gitu, ratusan triliun kan. Sekarang tuh tinggal 50 triliun. Makanya banyak bos-bos judol yang sekarang jadi nge-grab gitu. Serius nah bos judol lah, rasain lo. Makanya di kolom komentar di ini juga sekarang bener gak sih intensitas komen judol tuh makin menyusut? Betul kan? Udah gak ada lagi pegawai yang nge-spam. Iya, duitnya udah habis. Nah, kenapa habis? Bukan gara-gara Komdigi jago, tapi gara-gara gak ada yang bisa diperas lagi. Ya orang gak punya duit, lu mau main judol mau ngomong. Iya, mau gimana lagi gitu.
sakit nggak punya duit. Nah tuh itu coba cek lagi itu bisa dijadikan. Tapi kan pinjol masih banyak Pak Guru, pinjol. Efeknya ke pinjol nggak sih? Pinjol masih banyak karena justru kan kalau orang menurun nggak sih? Naik pinjol. Naik ya. Pinjol judul yang turun. Judul turun, pinjol naik sekarang. Karena naik tuh gini Kang. Sekarang tuh kita sudah tidak lagi bisa membedakan mana pinjol yang suka nagih-nagihin itu tuh dengan pinjol yang sangat resmi. Misalkan Shopee. Shopee itu kan ada pinjolnya kan, pinjaman online itu kan. Dan itu tuh DC-nya juga kadang-kadang ngeselin kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh atau misalkan Kredivo ada Kami apa segala rupa. Itu banyak yang akhirnya di OJK itu udah dicontreng. Oke boleh beroperasi di Indonesia gitu. Nah tapi kan pengawasannya tuh kurang. Nah jadi maksudnya ya pinjol tuh makin naik kan. Makin banyak. Kalau orang kepepet ya pinjem. Bukan judi. Judi udah habis. Jadi pas masyarakat Indonesia makin miskin ya pasti ke pinjol bukan ke judol. Gitu sih Kang. Jadi kalau kita bicara tadi ya dari George Soros sampai pinjol ini George memang Soros hantu. George Soros hantu, pinjol dan persoalan orang banyak lah. Tapi Pak Guru ini juga pertanyaan juga nih Pak Guru. Sejauh mana Pak Guru meyakini bahwa pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo itu bisa terus membangun perekonomian kita sebagai satu bangsa, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, hingga mimpi besar dia, yaitu memperbaiki gizi, menciptakan sekolah-sekolah yang unggul. Pak Guru seoptimis mana melihat itu? Kalau lihat Pak Prabowo-nya pesimis. Saya tuh ngelihat Pak Prabowo itu sebagai orang yang apa ya, searah gitu, kacamata kuda. Jadi ngelihat ekonomi Indonesia, ngelihat masyarakat Indonesia dan sebagainya itu harus dalam bingkai ide-idenya gitu. Jadi misalkan Koperasi Merah Putih mau itu relevan atau enggak, pokoknya mah jalan aja dulu karena ini sudah saya rencanakan begitu lamanya. Kalau misalkan jadi revolusioner dalam hal-hal yang ya itu kan revolusioner, tiba-tiba menganggarkan uang ratusan triliun untuk bikin Koperasi Merah Putih. Kenapa enggak koperasi unit desa aja yang diperbesar gitu, yang dipakai gitu ya. Kemudian MBG, kenapa enggak kantin-kantin sekolah aja yang diberdayakan? Kenapa enggak malah bikin lagi SPPG dan sebagainya yang mengesalkan itu gitu. Termasuk juga sekarang ada retail-retail yang katanya 1000 meter ya, 1000 meter dari pasar tradisional tidak boleh ada ini. Kenapa baru sekarang? Jadi kenapa pengawasannya enggak dari dulu gitu? Kan memang ada undang-undangnya di situ. Kenapa enggak ini? Nah, jadi Pak Prabowo itu sekarang nabrak sana nabrak sini sampai akhirnya berkat MBG rakyat miskin dirugikan 5%. Nah, kerugian rakyat kecil tuh ruginya sampai 5% Kang di seluruh Indonesia tuh. 5% tuh bukan sesuatu yang kecil ya. Karena ini untuk ekonomi masyarakat kecil gitu. Tapi kan niatnya baik Pak Guru. Apa? Satu, intervensi gizi. Kedua, memang udah dilakukan beberapa evaluasi terhadap MBG. Satu lagi terkait Koperasi Merah Putih. Tujuannya biar ada semacam penjualan yang langsung harganya bisa dikontrol oleh pemerintah, baik itu gas LPG dan lain-lain segala macam. Oke. Kan maksudnya tujuannya itu ada gitu, bukan sesuatu yang diciptakan dengan quote unquote ini untuk ladang korupsi, kan nggak gitu niatnya. Saya berpikir bahkan berpikir ini untuk ladang korupsi, emang niatnya gitu sih. Gini nih, Akang tadi bilang misalkan MBG itu niatnya baik untuk mengatasi gizi, kesenjangan gizi gitu ya. Aku selalu punya bayangan begini. Kadang kita sebagai satu bangsa, ini aku mulai sedikit ya. Oke. Kadang kita sebagai satu bangsa atau negara sangat mudah menciptakan orang-orang yang hebat. Orang-orang hebat itu maksudnya ya pemimpin-pemimpin yang hebat lah. Makanya cepat berganti tuh pemimpin kita. Kita bisa melihat wah ini orang hebat segala macam. Tapi kadang kita lemah atau kurang dalam membangun sistem yang kuat dan sistem yang hebat. Ketika satu ide muncul atau satu kebijakan muncul, ide dan kebijakan, niat, tujuan, manfaat dan lainnya kadang bagus. Tapi yang agak jelek adalah di bagian penerapannya, di bagian eksekusinya. Sehingga kita selalu terjebak pada persoalan ide bagus, eksekusi tidak. Aku melihat MBG demikian. Bukan dalam tanda kutip misalnya, oke, aku tahu nih tujuannya, niatnya, manfaatnya, arahnya kemana. Tapi pas dieksekusi tidak semudah itu. Ada banyak tantangan yang muncul. Biasa aku punya perspektif itu loh Pak Guru. Oke. Dan semua orang juga yang jadi buzzer pemerintah yang mengatakan seperti itu. Jadi maksudnya
bahwa MBG itu sebenarnya tujuannya baik. Nah, coba kalau misalkan ya, kalau memang tujuannya itu adalah baik untuk gizi, kenapa MBG itu tidak diserahkan kepada ibu hamil dan anak-anak di balita? Karena gizi itu berdampaknya tuh di situ, yang paling signifikan dan paling prioritas itu di Udah situ. dikasih Pak Guru. Enggak, masalahnya itu gini, yang sekarang MBG itu sekolah dulu, SMA dan sebagainya, baru nanti menyasar ke ibu-ibu apa dan sebagainya gitu. Nah, kenapa nggak kesini dulu biar anggarannya tidak besar? Aku kemarin udah baca kok, udah ke ibu hamil sama Iya. anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini Kang, saya tuh pernah dengar pidato Pak Prabowo langsung bahwa ini tuh untuk mengatasi masalah stunting. Masalah stunting di Indonesia itu akibat kurang gizi itu sedikit Kang. Yang banyak itu gara-gara apa coba? Gara-gara bukan kurang makan tapi kurang gizi, dan kurang gizinya itu dilakukan oleh 30% orang mampu, orang kaya. Jadi maksudnya di Indonesia yang stunting tuh bukan gara-gara kurang makan, tapi orang tua tidak teredukasi untuk mengetahui apakah makanan ini bergizi atau tidak. Jadi masyarakat kita itu masih makan nasi campur Indomie gitu. Yang menyebabkan padahal satu telur rebus juga sudah sangat. Nah, jadi kalau memang ini untuk stunting, untuk gizi dan sebagainya, kita tuh gratis Kang. Gak usah ngeluarin anggaran 335 triliun. Kita tuh gak gratis. Gratisnya tuh dari mana? Dari coba kalau orang Sunda diedukasi supaya mereka makan lalapan lagi, dan supaya mereka makan ayam lagi. Dan telur rebus. Iya, dan telur rebus. Kalau orang Papua misalkan dibiarkan sagunya tetap bertahan, bukan food estate malah dipasang beras, itu tuh udah selesai. Cukup dikasih tahu Kang, nggak usah di pola makannya, nggak usah diapa-apain. Karena setiap masyarakat Indonesia itu sudah punya sumber daya yang cocok. Sekarang bayangkan Kang, kalau memang ini adalah untuk gizi nasional, kenapa kita justru malah menghancurkan gizi anak-anak kita? Saya nanya, ini ada anak Papua, dia tuh makan sagu, betul kan? Sagu tuh 4 kali lipat lebih efisien daripada beras. Jadi kalau mereka diedukasi untuk tetap dengan sagunya, maka kebutuhan mereka terhadap karbohidrat udah cukup. Kemudian kan sagunya masih tetap ada kan? Kan dihabisin buat sawit, dihabisin buat sawah. Di sana kan persiapan 4 juta hektar mau ditanam padi itu Kang. Oh, yang kemarin swasembada pangan itu niatnya. Iya, coba swasembada pangan yang dimaksud adalah swasembada beras. Ini mikirnya gimana? Jadi kalau kita pasang sawah itu Kang, itu tuh pertama kita harus ngeratain. Ongkosnya gede banget. Sudah ini itu. Pak Guru udah nonton film Pesta Babi nih? Bukan soal itu. Saya udah ngomong ini tuh jauh sebelum saya nonton Pesta Babi yang katanya dibiayai oleh Jos Soros itu. Nanti kita bahas juga itu karena itu seru. Tapi gini, bayangin Kang, di Papua ada gunung penuh dengan sagu. Ratakan, habisin sagunya. Dengan uang yang sangat besar dirubah jadi sawah. Kemudian tata kelola air diubah, bikin irigasinya. Mengubah landscape, mengubah daratan, mengubah adat dan tradisi, mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ditanami padi yang efisiensinya 1/4 dari sagu. Kalau mikir Kang, mikir sedikit soal ini, kan gak masuk Kang. Coba Akang punya penjelasan gak hal yang sebaliknya? Kalau MBG itu ganti aja, jadi sosialisasikan edukasi soal makanan yang ada aja. Biarkan orang Sunda makan umbi-umbian, biarkan orang Papua makan sagu-saguan, biarkan orang Jawa dengan berasnya, biarkan orang Kalimantan dengan apa? Kalimantan bukan. Dengan makanan pokoknya, kita tuh akan jauh lebih kaya dan jauh lebih swasembada daripada semua landscape daratan kita untuk pangan dipaksa beras. Coba, apa sagu 4 kali lipat Kang efisiensinya dan gratis dan dia tumbuh di hutan. Kita gak usah ngerusak apapun. Bandingkan dengan tiba-tiba dibredel, diratakan semuanya, bikin irigasi, mengubah landscape, kemudian dipasang padi yang 1/4 hasilnya. Coba, ini tuh bukan hanya soal idenya bagus tapi pelaksanaannya jelek. Ini idenya juga jelek. Iya kan?
Coba ini nanti teman-teman yang masih pro terhadap pemerintah soal ini gitu ya, coba ajukan alasannya apa gitu. Untuk bagian swasembada beras. Dan ditambah lagi gini Kang, ini sebenarnya masalahnya tuh kompleks banget, masalah itu kompleks. Saya pengen sederhanakan dengan hal-hal yang kecil aja. Sekarang di seluruh dunia, negara apa yang terdaftar punya menu makanan paling banyak? Ada India, ada Italia, ada Cina. Indonesia tuh sekitar 120 kali lebih banyak menunya daripada India. Karena apa? Satu, setiap suku bangsa punya makanan sendiri. Dua, kita tuh makanan-makanan India masuk semua ke Indonesia. Makanan-makanan Cina masuk semua ke Indonesia. Dari kue tiaw, bakso, apalagi bakso tahu itu siomay kan, semuanya ke sini. Dari India ada kari, ada dari roti itu semuanya dari Jepang belum lagi. Dari Jepang juga, dari Belanda juga, dari Portugis dan sebagainya. Kita adalah negara dengan rekor makanan tradisional terbanyak di seluruh dunia. Tapi sama pemerintah dihabisin semua itu, diganti semuanya berbasis beras. Nah, jadi kita tuh bukan memperkaya hasanah kebudayaan kita menghancurkan. Dan akibatnya apa? Setiap suku bangsa di Indonesia bahkan tidak tahu apa yang bisa dieksploitasi dari tanah mereka. Salah satunya suku Sunda. Orang Sunda sampai sekarang tuh mengira bahwa makanan pokok mereka tuh beras. Kan gitu kan? Aslinya? Umbi-umbian. Umbi-umbian. Iya, umbi-umbian. Makanan orang Sunda tuh rasi, bukan nasi. Apa? Rasi. Rasi itu apa ya? Iya, umbi-umbian itu yang umbi-umbian. diubah jadi ini. Nah, jadi maksud saya adalah coba kita sekarang harga beras membumbung tuh, kita nangis. Harga beras naik, kita apa? Kalau orang asli Indonesia, harga beras naik tuh nggak apa-apa. Ya kan emang saya dulunya juga makan jagung gitu. Ya, saya kan dulunya juga makan pisang gitu. Selera berubah Pak Guru. Kalau orang nggak pengennya makan nasi, nggak makan umbi-umbian kan nggak mungkin kita paksa. Kita kembali ke asal kita, makan umbi-umbian. Iya makanya. Tapi dia pengennya makan nasi gimana? Ya itu pertanyaan saya. Kenapa orang Papua yang sudah seleranya sagu dipaksa makan nasi? Itu kan pertanyaannya tuh di situ kan. Ya kan kita balik. Jadi orang Sunda udah terlambat, orang Sulawesi udah terlambat. Nah ini Papua digituin juga. Jauh lebih mahal, ongkosnya lebih mahal, budaya kita hancur, landscape kita rusak dan sebagainya. Demi apa? MBG. Kan gitu. Jadi kemarin misalkan Pak Prabowo beli sapi buat kurban. Pakai APBN. Sapinya bukan sapi, katanya klaimnya sapi lokal. Tapi kita nggak tahu sapi lokal itu dari perusahaan mana. Jangan-jangan dari lingkar Gerindra juga gitu. Kan kita nggak tahu. Tapi intinya adalah sapi-sapi itu sebenarnya adalah sapi-sapi impor yang dikembangbiakan. Sapi-sapi lokal kita tidak digemukkan, tidak direkayasa genetik supaya jadi lebih efisien dan lebih gede, lebih efisien dan sebagainya. Jadi semuanya kita tuh dari asing aja. Terus teriak-teriak antek asing. Gitu. Nah, ditambah lagi misalkan yang MUI lagi ngeselin banget tuh MUI itu kemarin teh. Kenapa Pak Guru? Ya dia mengatakan, ini saya juga nantang nih ke MUI nih. Waduh. Ayo kita potong-potong videonya, kita tantang MUI. Apa? MUI. Ada apa yang ingin Pak Guru sampaikan? Dalam Islam, bohong itu nggak boleh. Kebohongan publik itu nggak boleh. Kebohongan yang mengatasnamakan Nabi itu dijamin tempat duduknya neraka. Lah kenapa MUI bikin kebohongan publik mengatasnamakan Nabi? Yang mana ya Pak Guru? Jadi kemarin waktu ada polemik Prabowo nyembeli sapi itu yang 1000 ekor itu, yang 100 miliar itu, MUI dengan entengnya mengatakan, ya nggak apa-apa presiden seperti itu karena dalam hadis Bukhari, Amir itu boleh ngambil uang Baitul Mal untuk berkurban. Dia mengutip nggak ada hadis tapi diklaim itu hadis dari Bukhari. Nah makanya saya tantang kepada MUI, tolong tunjukkan hadisnya. Kalau tidak berhasil menunjukkan, artinya anda-anda di sana itu yang katanya ulama, itu telah berdusta secara publik atas nama Nabi. Kan gak ada hadis, dibilangnya ada. Bahkan di riwayatnya Bukhari. Coba tunjukkan riwayat Bukharinya yang mana. Pak Guru cari di Bulu-Gulu Maram gak ada tuh? Iya makanya coba cari. Coba iya makanya syukur kalau saya salah ya, syukur. Jadi mereka nggak masuk neraka gitu. Syukur, saya harap sih. Tapi di dalam Bukhari itu ya nggak ada yang kayak gitu. Kan itu tuh teksnya yang disampaikan itu adalah bahwa Nabi mensunahkan
Amir Umaro untuk berkurban pakai Baitul Mal. Kemudian dia bilang maksud Baitul Mal itu APBN sekarang bisa dicocok-cocokkan lah, bisa gitu. Ya masalahnya sebenarnya bukan itu. Masalahnya emang hadisnya tuh di hadis Bukhari nomor berapa gitu. Jangan-jangan yang mengklaim itu hadis Bukhari tapi bukan Bukhari gitu. Jangan-jangan seperti itu. Oh itu yang Pak Guru pengen tantang. Iya makanya apakah nanti. Beneran ada iya itu? coba tunjukin teksnya ya. Tunjukin ke kita semua teksnya memang ada hadis yang seperti itu gitu. Pertanyaan terakhir Pak Guru. Kita kembali ke awal dulu. Kita kesana kesini ya dari tadi ya. Iya kita agak panjang nih. Dari keresahan Pak Guru aja Pak Guru ceritain di sini. Kembali ke topik yang pengen aku bahas di awal tadi. George Soros. Jadi George Soros ini baik atau jahat sebenarnya? Nah itu aku pengen tanya lu ke Pak Guru. Dia pebisnis yang beramal banyak ya. Tapi amalnya juga adalah dilingkupi oleh ideologi untuk meliberalkan orang, untuk mendemokrasikan orang dengan gayanya sendiri. Atau dengan gaya-gaya yang kurang demokratis dan kurang liberal gitu. Jadi baik atau jahat? Gak bisa dikategorikan. Gak ada baik buruk dalam konteks itu tuh. Ya dalam pikirannya ya baik, dalam kita sebagai pihak yang dikorbankan ya jelek lah. Kita jadi repot sendiri ngurusin konspirasinya dia kan. Oke. Terima kasih banyak Pak Guru atas obrolannya hari ini. Ya banyak sekali saya ngeluh kesana kesini ya. Maaf. Mudah-mudahan Pak Guru sehat selalu dan Kombat selalu bisa banyak membantu orang. Amin. Dan untuk Soros nggak punya pinjol kan? Enak juga kita kerjain kalau dia punya pinjol. Enggak, dia ada kaki tangan kayaknya. Oh gitu ya. Pengusaha-pengusaha kita tuh banyak yang bisnis bareng sama dia tuh. Oh gitu ya. Salah satunya pengusaha pinjol. Oh siap. Oke, terima kasih teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa. Yuk.